pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari namanya BPP gitu ya, dan SDM yang telah meminta saya untuk memberikan materi pada acara pagi ini. Nah, apa yang diminta dari saya dua topik sebenarnya. Yang pertama tentang membangun sikap dan komitmen sebagai pendidik, dan yang kedua adalah tentang bagaimana memotivasi mahasiswa. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa apa-apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan bidang di mana saya belajar, karena saya belajar di bidang yang jauh sekali dari sini gitu ya. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang saya cintai, saya sukai, sehingga saya banyak belajar sendiri tentang bagaimana cara mengajar. Nah, kita mulai langsung aja. Nah, ini biasanya kalau kita bicara mulai dengan perkenalan gitu ya. Nama saya Ihsan Setiaputra. Saya masuk ITB tahun 77. Dan bersama saya masuk ITB itu ada teman saya di tingkat pertama, ya selalu belajar bersama, sampai sekarang masih teman saya gitu ya. Di tahun 80 sekian, saya lupa tahunnya, teman saya itu mengubah namanya menjadi Ibu Ihsan gitu ya. Oke, nah jadi Ibu Ihsan itu adalah teman saya di ITB, dia masuk teknik kimia, kemudian dia kerja di PTN. Pada waktu ikut saya ngambil S3, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan bekerjanya untuk keluarga. Nah, anak saya nomor 1 itu lulusan teknik informatika ITB, masuk 2005, kemudian langsung S2 di sana, sekarang kerja di Telkomsel. Dan yang kecil itu tidak ingin mengikuti jejak orang tua dan abangnya. Dia mau jadi dokter katanya. Nah, kalau saya sih oke-oke aja, silahkan. Dia sekarang kelas 2 SMA, itu waktu foto zaman dulu. Saya dosen di program studi apa? Nah, itu saya kosongin. Nah, biasanya itu kalau saya ngomong dengan audiens yang belum kenal saya minta audiensnya itu menebak. Menebak saya ngajar di prodi apa. Nah, menebaknya itu dengan cara dengar lagu ya. Coba dengar lagu ini, nanti akan ada kata-kata yang menunjukkan saya ngajar di bidang apa. Come fly with me, let's fly, fly away. If you and me wanna fly, let's fly and fly away. Come on, fly with me, let's fly away. Come on, fly with me, let's look down to Peru. Yes, yes. Kira-kira yang bisa nebak nggak? Saya ngajarnya di program studi apa sih? Penerbangan. Ya betul. Saya punya banyak lagu yang menunjukkan saya ngajar di penerbangan, dan biasanya saya putarkan ini sepotong aja, bisa nggak sampai habis lagunya, nanti habis waktu kita, untuk mencairkan suasana gitu ya. Di kelas pun saya melakukan itu. Jadi kuliah pertama itu adalah kuliah di mana saya memberi kesan kepada mahasiswa saya bahwa I'm approachable. Saya orangnya bisa didekati. Jadi saya bukan orangnya tegang, enggak. Saya adalah orang yang bisa didekati. Caranya bisa macam-macam. Misalnya dengan tebak apa dengan lagu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sangat penting bagi Bapak Ibu kalau masuk ke kelas, mahasiswa itu tahu dia hari ini harusnya keluar kelas ini bisa apa, dia tahu apa keluar kelas ini. Nah, demikian juga dengan acara kita pagi ini. Nah, di sesi pertama ini, outcomes istilahnya, keluaran dari sesi kita, jadi Bapak Ibu diharapkan punya keinginan untuk menjadikan profesi dosen sebagai misi hidup saya. Setuju nggak? Kan Bapak Ibu udah pilih gitu ya, mau jadi dosen gitu ya. Nah, itu jadi misi hidup saya. Nah, karena memang mau jadi dosen, udah daftar, maka saya ingin menjadi seorang pendidik yang profesional. Betul ya? Nah, setelah itu Bapak Ibu memahami peran dosen, kemudian
memahami berbagai paradigma atau cara pandang yang mempengaruhi kita dalam mengajar. Ya. Saya melakukan banyak perubahan paradigma di akhir-akhir ini setelah saya mengajar sekian puluh tahun. Saya menyadari bahwa selama ini saya punya paradigma yang tidak cukup tepat. Nah, ini yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mikir benar nggak paradigma yang saya miliki. Salah satu paradigma yang saya miliki sekian tahun itu adalah saya ngajar kalau bisa sebanyak-banyaknya. Jadi saya ingat betul waktu saya pulang dari Belanda tahun 94, itu setiap tahun mata kuliah saya itu jumlah PowerPoint itunya slide-nya nambah terus. Makin banyak hal-hal yang penting saya pikir diketahui mahasiswa. Jadi saya berpikir paradigma saya berikan sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa. Oke. Itu ya, kita selalu berpikir begitu gitu ya. Ternyata paradigma itu salah. Kenapa? Berikan sebanyak-banyaknya tapi tidak ada yang nyantol di kepalanya buat apa? Berikan secukupnya tapi betul-betul nyantol sampai dia meninggal nanti misalnya gitu ya. Nah, itu paradigma. Nah, beberapa contoh paradigma nanti akan saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu kira-kira setelah keluar dari ruangan ini, maka Bapak Ibu akan punya keinginan yang di atas, kemudian punya beberapa pemahaman seperti yang di bawah. Oke? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Ini juga sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau ngajar, itu Bapak Ibu memberikan strukturnya. Jadi saya selalu sekarang setiap saya berbicara di mana-mana saya berikan strukturnya. Apa yang akan saya bicarakan? Ada yang menyebutnya ini advanced organizer. Begitu juga kalau kita ngasih kuliah. Di awal kuliah itu ada advanced organizer. Apa yang selalu saya berikan di advanced organizer di kuliah? Kuliah ini posisinya terhadap kuliah lain itu di mana? Ada prerequisite, ada lanjutannya, ada segala macam gitu ya. Nah, itu menempatkan mata kuliah ini dengan hubungannya dengan mata kuliah lain. Habis itu ya bagaimana hubungan antar bab. Dan di setiap pertemuan itu saya tunjukkan organisasinya seperti apa. Sangat penting kita memberikan organisasi ini. Kenapa? Karena kalau mahasiswa menyimpan informasi itu secara terorganisasi di kepalanya, maka dia akan lebih mudah meretrieve-nya. Jadi kalau ujian gitu, wah mengingat-ingat gitu ya. Kalau masuknya informasi itu secara terstruktur akan lebih mudah bagi dia untuk meretrieve-nya. Jadi selalu usahakan Bapak Ibu itu kalau ngajar itu terstruktur dengan baik ya. Karena itu akan mempermudah mahasiswa. Oke, ini yang akan kita bahas. Jadi saya akan cerita tentang misi hidup saya sebagai pendidik. Saya akan cerita pribadi saya. Kemudian dosen sebagai pendidik profesional, kita semua ingin menjadi demikian. Kemudian ada beberapa tantangan dalam mendidik yang akan saya bahas. Kemudian saya akan bicara tentang paradigma dan beberapa contoh perubahan paradigma. Oh ya, tadi Pak Heru mengatakan satu hal yang memang sangat betul. Mengajar itu harus dengan kecintaan. Saya benar-benar memahami kata itu bahwa mengajar harus dengan mencintai betul profesi menjadi dosen. Kenapa? Nanti saya akan cerita bagaimana kalau kita benar-benar mencintai profesi kita. Oke, kita masuk ya. Nah, misi hidup saya. Ya, umur Bapak Ibu masih jauh di bawah saya ya, mungkin 30-an gitu ya. Tapi, berapa? 20-an? Tadi 20-an dan 30-an. Ya, Bapak Ibu, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, betul nggak? 1000 tahun lagi. Nggak mungkin deh. Itu sesuatu kepastian yang tidak ada orang yang bisa menolak, betul nggak? Dan di antara yang mengantarkan kita ke makam itu ada bekas mahasiswa kita, betul nggak? Apa yang Bapak Ibu ingin dengar mereka bilang tentang Bapak Ibu? Oh, dosennya galak banget dulu.
Nah, kalau dia galak banget emang mau dia nganter ke makam gitu, mungkin enggak gitu ya.